Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan guru yang menonton video ini di pagi hari. Selamat siang bagi yang menonton di siang hari, dan selamat malam bagi yang menonton di malam hari. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara menyusun dan melakukan penilaian SKP tahun 2020. Nah, pada video yang lalu saya ada membuat cara untuk membuat dan menyusun SKP tahun 2019. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi untuk kita bagaimana caranya mengolah ataupun menyusun SKP 2020. Nah, pada video di pembuatan SKP tahun 2019 itu ada beberapa rekan yang bertanya kepada saya di kolom komentar. Nah, pada kesempatan video ini nanti akan saya jawab sambil kita membahas cara membuat SKP tahun 2020. Jadi pada kolom komentar di video membuat SKP tahun 2019, di sini ada beberapa teman berkomentar ya. Ada Pak Jul ZF. Beliau menanyakan nilai SKP 84,40 itu apa rumus Excel-nya, Bang? Nah, nanti pada waktu saya membahas nanti ada jawabannya dan caranya ya. Apakah itu rumus atau bagaimana? Kemudian ada juga teman bertanya, dari mana dapat 245? Apakah itu rumus? Nah, nanti juga akan saya jawab sambil kita membahas bagaimana cara membuat SKP di tahun 2020. Baiklah, langsung saja kita membahas bagaimana cara untuk membuat SKP atau sasaran kerja pegawai tahun 2020. Jadi sarannya itu kurang lebih sama dengan SKP tahun 2019. Ya, mungkin hanya sedikit nanti saya tambahkan, ada hal-hal yang tadi ditanyakan oleh teman-teman berkenaan dengan cara kita membuat SKP ini. Nah, ini adalah contoh SKP tahun 2020. Jadi yang pertama kita isi ya sama seperti SKP tahun 2019. Yang pertama yang kita isikan itu jangka waktu penilaian. Jangka waktu penilaian itu berkorelasi dengan penilaian kinerja guru ya, atau PKG. Jadi antara SKP, kemudian PKG, dan daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK itu saling terkorelasi ya, artinya saling berhubungan. Nah, ini kalau kita gunakan untuk usul kenaikan pangkat golongan. Nah, adapun untuk penilaian setiap tahun, nah ini bisa kita masukkan kriteria-kriteria yang ada hubungannya dengan pengembangan diri ataupun publikasi ilmiah. Tapi kalau kita tidak mengusulkan kenaikan pangkat, kita cukup korelasikan dengan penilaian kinerja guru atau PKG.
Nah, di sini jangka waktunya sama, yaitu Januari sampai dengan Desember 2020. Kemudian di dalam covernya ini memuat ya nama pegawai, NIP, pangkat golongan atau ruang. Ini saya ambil sebagai contoh yaitu golongan 3B ya, sama seperti yang tahun 2019. Sebutan jabatan kepangkatan ya sebagai fungsional yaitu guru pertama. Kemudian unit kerja sini di SDN 029 Sungai Kunjang. Kemudian yang di bawah ini organisasi ataupun instansi di mana kita bekerja ya. Di sini ditulis Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Bukan kita tuliskan di sini sekolah ataupun Badan Kepegawaian Daerah, tetapi yang dituliskan adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Karena ini SKP yang saya buat ini berada di wilayah Kota Samarinda di Kalimantan Timur. Kemudian memuat tahun, ya tahunnya di sini tahun 2020. Nah, ini adalah isi dari cover. Kemudian data SKP. Data sasaran kerja pegawai. Untuk data sasaran kerja pegawai yang pertama yang dinilai yaitu guru yang bersangkutan. Nah, di sini diisi dengan nama, NIP, pangkat golongan ruang, kemudian sebutan jabatan guru. Ya, ada guru pertama, ada guru muda, ada guru madya. Nah, untuk golongan 3A sampai dengan 3B itu disebut sampai 3C ya. Itu guru pertama. Kemudian unit kerjanya di sini SDN tempat kita mengajar. Nah, di sini ditulis SDN 029 Sungai Kunjang. Kemudian pejabat penilai. Nah, pejabat penilainya adalah kepala sekolah yang di dalamnya memuat nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerja. Kemudian atasan pejabat penilai. Atasan pejabat penilai ini adalah Kabid Pembinaan GTK atau guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini yang menjabat sebagai atasan pejabat penilai di Dinas Pendidikan yaitu Pak Heriadi SPD MPD. Kemudian memuat NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerjanya di Dinas Pendidikan. Kemudian kita lanjutkan ke form SKP. Nah, ini sama ya dengan SKP tahun 2019. Yang di atas karena kita menggunakan aplikasi SKP, dia otomatis apa yang kita ketikkan di depan maka akan terketik juga di dalam kolom pejabat penilai dan pegawai negeri sipil yang dinilai. Nah, kemudian isi kegiatan tugas jabatan. Yang pertama pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Nah, di sini diisi melaksanakan proses pembelajaran atau PKG. Nah, untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam angka kredit untuk golongan 3B di PKG guru itu adalah 9,50. Kalau golongan 3A itu 10,5. Kuantitas dan outputnya itu 1 dalam bentuk laporan. Kemudian kualitas atau mutunya adalah 100. Waktu selama 12 bulan. Nah, biaya, kalau ada biaya yang dikeluarkan ini ditulis di sini, ini saya kosongkan ya. Jadi hanya memuat waktu
kuantitas, output, kualitas atau mutu, waktu. Nah, biayanya saya kosongkan. Kemudian menjadi wali kelas. Menjadi wali kelas, nilainya angka kreditnya itu 0,475. Dari mana? Dari 5% dari nilai 9,50 pada golongan 3B. Nah, itu dikalikan 9,50 kali 5%, maka dapatnya adalah 0,475. Kuantitasnya adalah 1. Yang di bukti fisiknya adalah SK, ya, surat keputusan dari kepala sekolah, atau SK pembagian tugas. Nah, itu bukti fisiknya. Kualitas atau mutunya adalah 100, jangka waktunya adalah 12 bulan. Kemudian yang ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini yang didapatkan, ya, sertifikat yang kita dapat dalam 1 tahun. Nah, di sini mendapatkan sertifikat dari mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai 80 jam. Nah, itu angka kreditnya adalah 1, ya, 1. Bisa berbentuk sertifikat kegiatan seminar, ya, workshop, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan profesi kita sebagai guru. Nah, itu dihargai atau diberikan nilai oleh tim penilai, nilainya adalah 1. Kemudian kalau dia lebih dari 80 jam, misalnya 81 sampai dengan 180 jam, itu nilainya 2. Ya, di sini nilainya 2. Nah, kemudian kualitasnya 1, bukti fisiknya adalah sertifikat. Kualitasnya adalah 100, kemudian jangka waktunya adalah 12 bulan. Jadi kita mendapatkan sertifikat ini dalam 12 bulan itu, misalnya ada 2, masukkan 2 di sini. Kalau ada 3, masukkan 3. Nah, demikian. Jadi sesuai dengan perolehan kita dalam 1 tahun. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, ya dikosongkan. Misalnya kita melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu publikasi ilmiah. Tapi penelitiannya itu di tahun 2019. Apakah dicantumkan di tahun 2020? Nah, tentunya tidak boleh. Jadi yang dicantumkan itu sesuai dengan tahun kita melaksanakan seminar atau kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. Kalau di tahun 2020 tidak ada, maka tidak perlu ditulis di dalam SKP, ya. Tentunya kalau kita melakukan usulan kenaikan pangkat, nanti oleh tim penilai atau yang mengoreksi itu akan dicoret dan dikembalikan untuk diperbaiki kembali oleh si guru yang melakukan pengusulan kenaikan pangkat. Jadi sesuai real, kalau kita ada melakukan publikasi ilmiah, maka boleh kita cantumkan di sini. Kalau tidak ada, kita kosongkan, tidak perlu ditulis. Makanya di sini saya tidak masukkan karena tidak melakukan publikasi ilmiah di tahun 2020. Kemudian yang nomor 4, penunjang tugas guru. Di sini menjadi pengawas ujian sekolah, ya. Nah, nilainya adalah 0,08. Kuantitasnya 1, bukti fisiknya adalah SK. Kualitasnya adalah atau mutunya 100, kemudian jangka waktunya adalah 12 bulan. Kemudian yang kelima, menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota PGRI. Nilainya angka kreditnya 0,75. Kuantitatif atau outputnya 1, ya. Bukti fisiknya adalah kartu tanda anggota. Target kualitasnya 100, ini target.
target ini yang ingin dicapai dalam 1 tahun. Jadi tidak mesti harus dapat 100. Ya targetnya 100, tapi kita bisa mencapainya berapa, nanti kita lihat di pengukuran. Nah, waktu 12 bulan. Nah, penunjang tugas guru ini bisa selain kartu PGRI juga misalnya kartu anggota Ikatan Guru Indonesia atau disingkat dengan IGI. Nah, nilainya sama juga 0,7775. Atau menjadi ketua ataupun pembina pramuka, itu juga bisa dicantumkan di sini. Ini karena tidak sebagai pembina maka tidak dimasukkan, karena ini hanya sebagai penunjang tugas guru. Nah, untuk penanggalannya ditulis di sini Samarinda 2 Januari 2020. Jadi tanggal 1 itu tanggal merah. Nah, tanggal 2 Januari itu kembali turun orang-orang kantor masuk, maka di sini tuliskan tanggal 2 Januari 2020. Nah, biasanya ini ditetapkan dalam bentuk SK oleh dinas untuk penanggalan ini. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita sembarangan nanti akan dikembalikan oleh dinas ya untuk disuruh membetuli, ataupun nanti oleh BKD juga begitu dikembalikan. Nah, tanggal yang sudah ditulis di sini sudah melalui koreksi dan pernah digunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat dan diterima. Ya, artinya tidak ada masalah. Ini adalah formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil dalam 1 tahun. Nah, kemudian pengukuran. Nah, disinilah beberapa teman-teman yang menanyakan dari mana dapatnya, ya dari mana dapat nilai 245 itu yang kemarin ya di tahun 2019. Jadi yang ditanyakan ini adalah ini penghitungan. Nah, ini yang ditanyakan. Ini dari mana dapatnya? Nah, ini nanti akan saya jawab. Kemudian ada juga teman yang bertanya, katanya kolom 13. Jadi ini yang ditanyakan. Pak, saya mau tanya dari mana didapat perhitungan 254, 253 dan lain-lain, kolom 13. Dan bagaimana cara penghitungan capaian SKP kolom 14. Jadi ini yang ditanyakan. Bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini ya supaya tidak salah. Nah, yang pertama saya jawab, aplikasi ini menggunakan rumus. Artinya sudah dibuat secara otomatis. Kalau kita isikan angka di sini ya di kualitas mutu capaian realisasi ini, ya realisasi targetnya kan 100. Tapi yang kita dapatkan adalah 76. Nah, ini ada batasan. Untuk golongan 3A, 3B, 3C itu tidak bisa kita isikan semaunya di situ, tapi ada target capaian di situ. Nah, ini dinilai di sini untuk golongan 3A, 3B, 3C itu ya disesuaikan dengan masa kerjanya. Ini sudah saya sesuaikan dengan saran-saran ataupun perbaikan dari Dinas Pendidikan. Nah, di sini diberi nilai 76. Kalau kita tulis 100 di sini juga bisa, tapi nanti akan dikoreksi. Nah, ini hasilnya 92 ya. 92, dia langsung berubah jadi 92 karena otomatis. Jadi di sini diberi 76 karena dia masih golongan 3. Jadi ada rentangan nilai. Untuk golongan 3, 3A sampai ke 3C itu 76 sampai dengan 80. Kemudian 3D sampai golongan 4 itu 81 sampai 83 dan seterusnya. Jadi tidak bisa ditaruh 100 di situ. Jadi pernah saya taruh 100 di sini oleh BKD, itu disuruh membetulin.
ya, karena tidak boleh terlalu tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi pasti dikembalikan. Nah, kalau kita taruh 100 di sini boleh saja, ya. Tetapi kita mempunyai sertifikat ataupun SK sebagai guru berprestasi, dibuktikan dengan bukti fisik sebagai guru berprestasi. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa mencantumkan nilai di sini 76 untuk golongan 3. Nah, sekarang dari mana dapatnya nilai-nilai tersebut? Ya. Jadi ada caranya. Yang pertama kita lihat di sini aspek kualitas. Ini aspek kualitas ya. Nah, ini kualitas. Ada namanya rencana output. Nah, ini rencana output. Rencananya ada kita satu laporan. Ya, satu laporan. Kemudian kualitas mutunya 100. Nah, kemudian target outputnya TO ya, disingkat dengan TO, itu juga 1. Di sini angka kreditnya 9,50. Kuantitasnya adalah 1 laporan. Kualitas atau mutunya, target outputnya itu adalah 1. Nah, ini biaya dikosongkan. Maka di sini kita bagi ya. Rencana output dibagi dengan target output dikali 100. Karena kualitas mutunya adalah 100. Sama dengan 1 dibagi 1 kali 100 sama dengan 100. Nah, itu adalah di aspek kualitas. Ini di sini ya, 100 nih. Kualitas. Kemudian aspek kualitas realisasi. Nah, di sini realisasinya ya. Realisasi kualitas. Dan target kualitasnya adalah 100. Nih, 100 ya, 100. Realisasi yang kita dapat selama 1 tahun tadi adalah 76. Nah, sesuai golongan dan masa kerja. Ini untuk golongan 3B mau ke 3C ini standar nih, 76. Ya, standar. 76. Nah, jadi RK dibagi TK. Rencana kualitas dibagi target kualitas. Realisasi kualitas dibagi target kualitas. Realisasinya 76, targetnya adalah 100. Maka 76 dibagi 100 dikali dengan 100 ya. Kemudian dibagi 100, maka dapatnya adalah 76. Nah, itu ya. 76. Kemudian aspek waktu. Aspek waktu itu rumusnya 1,76 dikali 12 bulan dikurang 12. Ya. 1,76 kali 12 dikurang 12 dikali 100 dibagi 12. Dapatnya adalah 76 lagi. Nah, itu 76 lagi. Aspek biaya dikosongkan. Tapi kalau teman-teman mau menulis atau mengisikan biayanya berapa yang dikeluarkan selama penyusunan SKP ini silahkan. Tapi di sini saya kosongkan. Kalau kita masukkan biaya, nanti hasilnya itu dibagi 4. Ya. Bagi 4 dapat ini. Jadi tadi aspek kualitas 100, kemudian aspek kuantitatif ya, output itu adalah 100, kemudian aspek kualitasnya 76 nih, 76, aspek waktunya juga 76 ya. Dari rumus tadi 1,76 kali 12 dikurang 12 kali 100 dibagi 12. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil 252 ini dari mana? Nah, dari 100 ditambah 76
ditambah 76. Nah, itu kalau teman-teman hitung jumlahnya adalah 252. Jadi demikian. Kemudian untuk mendapatkan ini ya, nilai capaian SKP dalam 1 tahun 100 ditambah 76 ditambah 76 lagi dijumlahkan dibagi 3. Kan kalau dijumlahkan hasilnya 252. Kita bagi 3. Kita bagi 3, hasilnya adalah 84.